Pemilihan Rafale untuk memperkuat TNI AU merupakan pilihan yang sangat tepat. Indonesia tak salah pilih untuk menggunakan Rafale sebagai jet tempur masa depan. Kemampuan tempur Rafale yang sangat luar biasa hebat ini tentunya akan meningkatkan kekuatan tempur Indonesia. Terlebih Indonesia akan menjadi negara pertama dan saat ini satu-satunya yang akan menggunakan Rafale di kawasan. Penggunaan Rafale jelas memberikan dampak positif yang sangat besar. Karena soal pertempuran, Rafale sudah sangat terbukti nyata. Kapasitas Rafale dalam pertempuran real sudah bisa dibuktikan. Rafale akan sangat mampu membawa militer Indonesia lebih maju dan lebih tangguh. Terlebih Indonesia membeli sangat banyak Rafale yakni hingga 42 unit. Dengan dilengkapi 42 unit Rafale, TNI AU jelas akan semakin gemilang. Rafale juga masuk dalam daftar 5 jet tempur paling mematikan di dunia. Menunjukkan bahwa kepemilikan atas Rafale jelas menjadi hal yang sangat baik untuk Indonesia. Adapun untuk lebih lengkap terkait daftar jet-jet tempur paling mematikan di dunia dikutip dari aeroclass.org sebagai berikut. Pertama ada siluman AS yakni F-35 yang masuk dalam daftar jet tempur paling mematikan di dunia. Soal kecakapan industri pertahanan, AS memang tak usah diragukan lagi. Sudah sejak lama AS memimpin kemajuan dalam dunia industri pertahanan. Kehadiran generasi 5 menjadi bukti bahwa AS memiliki industri militer yang mumpuni. F-35 merupakan jet tempur yang masuk dalam keluarga pesawat tempur multiperan siluman. F-35 AS diklaim sebagai jet tempur paling canggih di dunia. Jet tempur generasi kelima dirancang untuk melakukan misi serangan darat dan misi pertahanan udara. Ini juga sangat bermanuver dan dapat mempertahankan beban G tinggi dalam situasi pertempuran. F-35 memiliki 3 model utama yakni berupa varian F-35A konvensional takeoff and landing. Kemudian ada varian F-35B short takeoff and vertical landing. Serta varian F-35C carrier based catapult assisted takeoff. Tetapi varian arrested recovery dipakai Korps Marinir. F-35 dirancang untuk menjadi petarung yang unggul. F-35 dilengkapi dengan sistem senjata paling canggih dan mengemas pukulan serius dengan Gatling Gun 25 mm. USAS melihat F-35 sebagai platform terobosan yang akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan overmatch-nya terhadap ancaman udara yang tangguh di masa depan. Tak hanya F-35, AS juga telah lebih dulu mengembangkan siluman F-22 Raptor. F-22 Raptor merupakan jet tempur bermesin ganda, segala cuaca, kursi tunggal, siluman, dan generasi 5. F-22 Raptor mulai dikembangkan AS sekitar tahun 1980-an dan memasuki layanan aktif pada 2005, dengan prototipe diluncurkan pada 1989. Lockheed Martin mengembangkannya untuk Angkatan Udara AS USAF, hasil dari program USAF Advanced Tactical Fighter. Raptor sanggup mencapai kecepatan hingga Mach 2 tanpa afterburner dan dapat supercruise tanpa afterburner. F-22 berfungsi sebagai jet tempur superioritas udara dan memiliki kemampuan tambahan. Ini termasuk serangan darat, peperangan elektronik, dan peran intelijen sinyal. F-22 Raptor dirancang meminimalkan deteksi oleh radar dan sensor lainnya, menggunakan perangkat avionik dan komunikasi canggih, dan manuverable. Diharapkan tetap beroperasi hingga 2050, mampu membawa persenjataan seperti Sidewinder, rudal AMRAAM, dan meriam Vulcan M61 20 mm. F-22 Raptor hanya untuk penggunaan militer AS semata. Tak hanya AS yang mampu mengembangkan jet tempur dengan kualitas luar biasa. Rusia juga tak kalah cakap dari AS soal kemampuan tempur dan industri militer. Berbagai jet tempur canggih berhasil dikembangkan Rusia, salah satunya Su-57. Su-57 merupakan jet tempur multiperan supermaneuverable, bermesin ganda berkursi tunggal. Dirancang untuk superioritas udara dan serangan darat. Dimaksudkan untuk menggantikan MiG-29. Akan tetapi telah direstrukturisasi sejak akhir 2015 untuk memperpanjang layanan MiG-29 dan memungkinkan Su-57 untuk menjalani pengujian lebih lanjut dan pengembangan fitur pesawat. Su-57 diklaim sebagai jet tempur generasi 5 dengan kemampuan siluman. Dapat mendukung berbagai peran, termasuk supremasi udara, interdiksi, pengintaian udara, dan serangan udara. Kemampuan manuver dan kecepatannya menyaingi para pejuang yang paling ganas sekalipun. Memiliki persenjataan canggih yang mencakup rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan.
Peran utama yang dimaksudkan adalah sebagai pesawat tempur superioritas udara siluman. Dapat membawa berbagai persenjataan, termasuk rudal udara ke udara R-77 atau R-74M2, rudal anti kapal Kiai Haji 31A atau Kiai Haji 35UE, dan bom berpemandu, KAP 500 Ker atau KAP 1500 Ker, dan bahkan senjata nuklir. Rafale Perancis. Dassault Rafale adalah pesawat tempur multiperan yang diperkenalkan pada tahun 2001 oleh Dassault Aviation dari Prancis. Rafale dapat dibuat khusus agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara tempat ia dijual. Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis mengandalkan pesawat ini untuk ketiga misi garis depan mereka, superioritas udara, dukungan darat, dan penangkalan nuklir. Jet tempur Rafale memiliki kecepatan tertinggi Mach 1,8, 2.222 km per jam, dengan rasio dorong ke berat lebih besar dari 1. Rafale dapat membawa berbagai macam senjata, termasuk meteor di luar jangkauan visual rudal udara ke udara dengan lebih dari 100 km. Serta rudal jelajah Scalp yang mampu menyerang target pada jarak lebih dari 300 km jauhnya dengan akurasi yang tepat. Rafale Prancis juga sanggup membawa bom berpemandu laser, amunisi presisi udara ke darat, dan rudal udara ke udara jarak pendek. Dassault Rafale digambarkan sebagai jet tempur yang gesit dan kuat, setelah menunjukkan berbagai kemampuannya selama operasi di Afghanistan. Dassault Rafale berharga sekitar $94 juta untuk setiap unit. Indonesia akan menjadi pengguna perdana jet tempur Rafale di kawasan. Penggunaan Rafale tentunya menjadi hal yang sangat tepat untuk Indonesia.